Dan kematian Kristus menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Kita mungkin akan mengatakan begini, bahkan ada banyak orang yang seakan-akan berpikir begini. Untuk apa Yesus harus datang ke dunia? Walaupun fakta Alkitab sudah menjelaskan. Karena kasihnya dia datang ke dunia. Dia datang di dunia bukan menjadi sok pahlawan, bukan. Dia datang ke dunia karena kasih. Karena kasih. Sisi yang lain bahwa ketika dia melihat manusia, desain Tuhan agar supaya manusia, penciptaan pertama Adam dan Hawa, dan Tuhan menghendaki agar supaya apa yang menjadi kerinduan Allah, desain Allah bagi Adam dan Hawa serta keturunannya seturut dengan yang dikehendaki Allah. Dalam kitab Kejadian menjelaskan bahwa Adam dan Hawa mereka justru tidak melakukan seperti yang dikehendaki Allah. Dan ketika Adam dan Hawa tidak melakukan seperti yang dikehendaki Allah, terjadilah sebuah terobosan yang hebat, di mana anak tunggal Allah harus turun ke dunia dan menyelamatkan orang yang berdosa akibat kegagalan manusia itu sendiri. Dari kegagalan itulah kita kenal dengan yang namanya dosa. Menyimpang dari hukum Allah, menyimpang dari aturan Allah, kita kenal namanya dosa. Dan sejarah mencatat, baik oleh hukum Taurat dan pada waktu Yesus hadir menjalani semua dengan hukum Taurat. Tetapi ternyata hukum Taurat tidak bisa menghapus dosa. Saya pernah katakan hukum Taurat seperti hanya menutup dosa, tapi tidak menghapus dosa. Yesus datang ke tengah dunia untuk menghapus dosa. Amin. Apa yang tadi saya katakan, sisi Allah melihat hidup manusia dan itu memilukan hatinya. Dan itu menyakiti hatinya. Tapi sisi yang lain, dia ingin tidak ada seorang pun yang binasa. Bayangkan ketika saudara melihat seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak seperti yang saudara inginkan, dan itu menyakiti hati saudara. Tapi sisi yang lain, saudara tidak menginginkan orang ini, dia akan terjebak dalam kesalahan yang membuat dia harus menjadi bermasalah. Dua sisi yang kelihatannya menjadi kontras. Yesus hadir menjadi korban bagi saya dan saudara. Yesus hadir untuk menjadi korban bagi saya dan saudara. Ketika Yesus hadir untuk menjadi korban bagi saya dan saudara, yang sesungguhnya ketika Yesus disalibkan tidak karena melakukan kesalahan, tidak juga karena melakukan kejahatan, tapi Yesus harus tergantung di atas salib. Bahkan kalau saya mengatakan dia dipersalahkan. Dia dipersalahkan karena dianggap, saya catat ada beberapa hal, dia dianggap menghina Allah. Kalau kita perhatikan dalam Injil Matius pasal 9,
ayat yang 2 dan ayat yang ketiga. Saya baca, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh. Ini peristiwa mujizat yang terjadi. Lalu dikatakan begini, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kata dosamu sudah diampuni. Bagi orang-orang Farisi dalam ayat yang ketiga, mereka mengatakan begini, maka berkatalah beberapa orang, bahkan termasuk ahli Taurat dalam catatan ini, dikatakan ia menghujat siapa? Menghujat Allah. Yesus dianggap menghujat, menghina Allah. Kita coba perhatikan selanjutnya. Yesus dianggap tidak menghargai adat istiadat. Kita juga perhatikan ayat-ayat ini. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 38 dan ayat 45 berkata begini. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Ayat yang ke-45, seorang dari antara ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga. Nah, dua ayat. Yang pertama ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-45. Ayat yang ke-38 ini menjelaskan bagaimana adat, tradisi, atau kebiasaan orang masuk ke rumah biasanya apa? Cuci kaki. Tapi juga cuci tangan sebelum makan. Covid ini orang cuci tangan sebelum masuk ruangan. Bukan demikian? Nah, Covid. Jadi ini tradisi yang baru. Tapi kemudian mereka atau ahli Taurat mempersalahkan Yesus karena soal cuci tangan, karena soal membersihkan tangan, dan menjadikan itu sebagai masalah. Dan kalau masalah yang kemudian mereka tuduhkan ini adalah sebuah masalah yang benar-benar sangat urgen. Contoh urgen berkaitan dengan masuk ruangan, kita cuci tangan, itu urgen. Urgennya adalah karena bicara tentang soal penyebaran COVID. Untuk membatasi penyebaran COVID, maka cuci tangan. Nah, istilahnya begitu. Tapi kemudian oleh ahli Taurat tidak ada hubungannya, hanya dalam hubungannya dengan tradisi atau kebiasaan. Menganggap yang tidak cuci tangan itu hal yang kalau kita perhatikan ini seperti hal yang tabu. Dan dalam percakapan ayat yang ke-39, ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-45, karena Yesus menegur mereka, mereka hanya ahli Taurat, mereka hanya lebih cenderung melihat sesuatu yang bersih di luar. Mereka hanya melihat sesuatu yang nampak. Mereka tidak peduli sesuatu yang hancur, yang rusak dari dalam. Mereka tidak pusing dengan hal yang rusak dari dalam. Yesus menegur mereka karena mereka lebih condong untuk memperhatikan hal yang kelihatan dari luar. Dan kebanyakan sekarang ini bisa terjadi hal yang sama. Orang lebih cenderung tertarik dengan sesuatu yang dari luar, tapi mereka tidak tertarik sesuatu yang dari dalam. Yesus tegas mengatakan kepada mereka dalam ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang 44, sampai dalam ayat yang ke-45, ahli-ahli Taurat tersinggung. Mereka mengatakan begini, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga.
Dan itu mereka menjadi tersinggung. Sesuatu yang kemudian dirubah paradigma kadangkala justru membuat orang lain tersinggung. Dan itu menjadi benih yang dianggap menyalahi adat istiadat. Saya percaya Yesus tidak sedang tidak tunduk kepada adat istiadat. Tapi Yesus tidak sedang ingin agar supaya orang lebih mendewakan adat istiadat daripada sesuatu yang lebih krusial dalam hidup ini. Yesus tidak sedang berbicara untuk bagaimana mengabaikan sesuatu atau sebuah aturan yang baik, tapi Yesus sedang coba untuk menegur mereka untuk agar supaya mereka jangan hanya sebatas sesuatu yang kelihatan dan itu menjadi penegasan mereka, tidak. Tapi justru Yesus menghendaki agar supaya sesuatu yang tidak kelihatan itu menjadi juga fokus, itu juga menjadi perhatian, itu juga menjadi sebuah gaya kehidupan. Bukan sebatas soal, kan di zaman ini soal pakaian bukan menjadi masalah lagi. Di zaman-zaman sebelumnya pakaian menjadi masalah. Orang datang ke gereja, orang datang beribadah harus dengan pakaian A, B, C dan lain sebagainya. Saya ingin mengatakan pakaian itu hanya aksesoris luar saja. Jadi kalau kemudian saudara datang memakai pakaian, datang karena tidak ada blus, tidak ada kemudian jas atau kemeja dan lain sebagainya, lalu saudara memakai kaos, bagi Tuhan itu bukan hal yang terlalu emergensi. Emergensi adalah kesiapan hati kita. Amin. Emergensi adalah bagaimana kesiapan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan. Karena akan menjadi bermasalah ketika kita tidak ketemu dengan Tuhan. Akan menjadi sangat bermasalah kalau kita tidak jumpa dengan Tuhan. Dalam setiap ibadah kita, rindulah di hati ini berjumpa dengan Tuhan. Karena di saat engkau jumpa dengan Tuhan, ada mujizat terjadi. Di saat engkau jumpa dengan Tuhan, ada perkara-perkara hebat terjadi. Taruhlah di hatimu, kalau engkau sakit, kalau engkau punya masalah, berjumpa dengan Tuhan. Kisah Alkitab banyak menceritakan orang lumpuh ini, kenapa harus dia dibawa untuk dipertemukan dengan Yesus? Karena sebuah gambaran besar, supaya Yesus bisa ketemu dengan orang lumpuh ini. Walaupun kita paham ada sisi yang lain, Yesus tidak perlu harus jumpa dengan orang-orang untuk bisa mengadakan mujizat. Tapi sekali lagi itu sikap Yesus di mana dia mengatakan tidak perlu, ataukah kemudian sepatah kata saja, dan itu iman pihak yang lain. Kalau hari ini kita juga mengatakan hal yang sama, kita mengatakan saya ada di rumah, tapi dengan iman saya percaya saya bisa berjumpa dengan Tuhan dan saya bisa mengalami mujizat Allah, itu iman. Amin. Tetapi kemudian saudara ada di sini, lalu kemudian dengan mengatakan bahwa saya rindu ada di hadirat Tuhan, saya ada di ruangan ini, merupakan sebuah ekspresi dari sikap saya bertindak meninggalkan rumah saya dan datang dalam ruangan ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu juga iman. Amin. Sehingga kita katakan begini, di dalam Tuhan selalu ada perkara-perkara yang mustahil bisa terjadi. Di saat bagi kita tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Di saat kita merasa tidak sanggup, Yesus sanggup memberikan kepada kita pertolongan dan kekuatan. Yesus dianggap melanggar hukum Allah, atau Yesus dianggap meninggalkan atau tidak menghargai adat istiadat. Dan ahli Taurat menganggap di saat Yesus harus dengan terang-terangan mengatakan, kalian hanya perhatikan yang luar, yang dalam tidak kalian perhatikan. Dan ahli-ahli Taurat tersinggung dengan itu. Bapak Ibu Saudara, saya harus mengingatkan kita semua, ayo mari kita perhatikan kehidupan kita. Sebab Tuhan
mengasihi kita semua. Yang berikut, saya tadi sedang singgung untuk mengatakan pada bagian yang berikut bahwa Yesus yang pertama dianggap menghina Allah. Hal yang kedua, Yesus dianggap tidak menghargai adat istiadat. Hal yang ketiga, Yesus dianggap melanggar hukum Allah. Kita perhatikan dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Melanggar hukum Allah terkait dengan hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu menghujat. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Saudara perhatikan kata mengamat-amati Yesus. Jadi sekali lagi pada bagian yang ketiga, ketika Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangan kanannya. Apakah ini stroke? Tidak jelas. Ataukah memang sudah sejak lahir? Tapi ahli Taurat dan orang Farisi sedang mengamat-amati Yesus. Apakah di hari Sabat ini Yesus akan menyembuhkan orang yang sakit ini? Supaya dengan menyembuhkan orang yang sakit, jadi alasan mempersalahkan Yesus. Dan kalaukah Bapak Ibu perhatikan dan ikuti dengan baik bacaan dalam Injil Lukas pasal 6 ini, saudara juga akan temukan apa saja yang Yesus sampaikan bagi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus juga menegur mereka dan memberikan contoh-contoh praktis yang lain. Dalam teks yang lain menjelaskan hal yang sama. Bagaimana ketika ada seorang yang dombanya masuk ke jurang. Ataukah kalau saya menggambarkannya begini, ketika kita sedang lewat dan seorang mengalami kecelakaan. Terus orang yang mengalami kecelakaan itu kita tolong. Bagi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menilai Yesus dengan hal yang sama tadi. Bukankah orang yang sakit itu perlu ditolong? Tapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menganggap itu kesalahan fatal yang Yesus buat. Saya berpikir ini logika taruh di mana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dan pemikiran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjadi salah dalam menempatkan nilai kemanusiaan. Bukankah orang yang sakit ini dari sisi kemanusiaan, orang itu patut ditolong. Sama dengan tadi saya gambarkan, seorang yang ketika di tengah jalan, lalu dia jatuh karena satu dan lain hal. Dan orang itu tidak kuat berdiri, dan kita harus tolong dia. Dalam sisi ahli Taurat dan orang Farisi, itu tidak boleh. Sama dengan orang yang mati tangannya, sebelah tangannya, lalu kemudian dianggap salah karena Yesus menyembuhkan orang ini. Yesus dianggap melanggar hukum Allah dan menjadikan poin di dalam pikiran mereka untuk bagaimana menghukum Yesus. Poin yang berikutnya adalah Yesus hadir sebagai seorang yang punya pengaruh. Dan pengaruh ini membuat pihak yang lain, saudara sudah paham, pihak yang lain menjadi seperti saingan
Dan itu menjadi dasar atau itu menjadi poin-poin yang berusaha terus mencelakakan, membunuh Yesus. Sekali lagi, apapun itu, Yesus datang ke dunia karena kita coba perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini ayat yang bukan baru. Saya selalu ingin baca supaya kita dengan baik perhatikannya. Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Poin ini mengajarkan kepada kita bahwa memandang dunia dengan kasih. Jadi waktu Yesus diutus ke tengah dunia, karena memandang dunia dengan kasih, sehingga dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Poin berikutnya dikatakan sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Poin ini juga menceritakan kepada kita bahwa tentang kedatangannya di dunia juga karena kasih. Tidak hanya sebatas memandang dengan kasih, tetapi juga datang ke dunia ini juga karena kasih. Dan poin yang ketiga adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang ketiga, pengorbanannya juga karena kasih. Dan yang terakhir, melainkan beroleh hidup yang kekal. Poin ini menceritakan bahwa tentang keselamatan kita juga terima karena kasih. Dia memandang dunia dengan kasih. Kedatangannya ke dunia karena kasih. Pengorbanannya juga dengan kasih. Dan keselamatan kita karena kasih. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus mengatakan begini. Efesus 2 ayat yang 8 dan ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukanlah hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ketika kita bisa berseru nama Yesus, itu bukan karena kebetulan. Karena kasih Allah kita bisa kenal nama Yesus. Amin. Di saat kita bisa mengalami mujizat Allah, itu juga karena kasih-Nya. Di saat kita diselamatkan, bisa tersungkur di kaki Tuhan menyembah ya Aba ya Bapa, itu karena kasih Allah. Dari semua yang tadi saya sampaikan, intinya begini. Engkau berdiri, engkau duduk, engkau bekerja, dan apapun yang engkau kerjakan, semua karena ada karya hebat yang dikerjakan oleh seorang yang namanya Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Karya hebat itulah yang membuat kita bisa ada hari ini, kuat berdiri di tengah badai, di tengah tantangan, di tengah godaan, di tengah situasi yang terpuruk sekalipun kita berdiri karena kasih Allah bagi saya dan saudara. Kebanyakan orang di tengah masalah, mereka berpikir seakan semua orang tidak peduli. Kadang dianggap orang lain tidak mau pusing. Saya mau katakan, Yesus peduli dengan saya dan saudara. Ketika engkau menangis karena pergumulan hebat, di saat engkau mengatakan, aduh saya mau mati rasanya, Yesus sudah melewati itu. Tidak ada hal yang terlalu besar bagi saya dan saudara, karena Yesus telah melewati semuanya.
Yesus divonis mati bukan karena salah. Tidak ada satupun kesalahan yang Yesus buat. Tetapi dia seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seakan dia tidak berdaya. Padahal dia adalah raja di atas segala raja. Dia bisa punya kuasa dan dia juga punya kemampuan untuk melakukan apa yang dia bisa lakukan. Dia meninggalkan semuanya. Alkitab katakan dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba karena dia mengasihi saya dan saudara. Bayangkan kalau dia rela mati karena mengasihi saya dan mengasihi saudara. Apakah Yesus tidak pusing? Apakah Yesus tidak peduli? Apakah Yesus tidak tolong di saat saya dan saudara kekurangan? Di saat saya dan saudara punya masalah. Apakah Yesus tidak tolong? Saya ingin katakan, nyawanya sendiri dia bisa korbankan. Apalagi untuk masalah kita, saya pastikan Tuhan pasti tolong. Saya pastikan Tuhan akan sembuhkan kita. Saya pastikan Tuhan akan berikan jalan keluar. Saya pastikan Tuhan akan berikan kekuatan. Saya pastikan Tuhan akan berikan penghiburan. Saya pastikan Tuhan akan berikan sukacita. Saya juga pastikan Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi saya dan saudara. Hanya Tuhan minta supaya kita menunggu waktu Tuhan. Atau kata lain, saya bisa katakan begini. Mari kita sabar menanti jawaban Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Nantikan jawaban Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Dia juga tidak lalai menolong kita. Telinganya juga tidak tuli untuk mendengarkan doa-doa kita. Dia setia dan adil untuk menolong kita. Jangan saudara kecewa. Jangan bimbang. Percayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dia mendesain masa depanmu. Dia atur langkah-langkah hidupmu. Janjinya ya dan amin. Tuhan Yesus tolong kita semua dengan kebenaran firman Tuhan ini.